Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sharing renungan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar Tuhan memberikan hikmat kepada kami sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Apa yang kami dengar dapat kami mengerti dan pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tema tentang mengubah kegagalan menjadi peluang yang luar biasa. Mungkin kita berpikir bahwa, wah mana mungkin sih kegagalan itu menjadi peluang untuk kita. Wah mana mungkin sih peluang ini itu menjadi salah satu peluang yang baik untuk kedepannya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa di situ dalam intinya artinya kita harus menjadi orang yang menang. Sekalipun kita dalam masalah yang bertubi-tubi, sekalipun kita sedang mengalami masalah, tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi orang yang menang. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri yang telah datang kepada kita dan Dia yang telah memenangkan hidup akan kita semua. Ada satu kesaksian yang mengatakan bahwa jadi bapak ini itu dia hanya orang yang biasa-biasa saja di kantor. Dia orang yang taat, dia orang yang rajin, tetapi dia bukan orang yang mempunyai jabatan yang cukup tinggi di kantornya. Nah, pada saat itu ketika mereka sedang ada suatu target di kantor, bapak ini itu bercerita bahwa banyak sekali orang yang tidak suka sama dia. Kenapa? Karena bosnya ini memberikan kepada dia suatu tanggung jawab yang cukup besar. Kalau kita berpikir bahwa wah mana mungkin sih tanggung jawab yang seperti besar itu dapat diterima oleh orang yang biasa saja. Bahkan orang ini tidak punya nama di kantornya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan apa yang terjadi, bapak ini pun langsung dia bilang bahwa ketika dia dipercayakan itu oleh atasannya, oleh orang kantornya, dia bilang bahwa dia sangat bergumul. Kenapa? Dia takut program ini tidak terjalankan. Dia takut bahwa ini akan gagal. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan orang yang setia. Ketika kita setia mengikut Tuhan, bapak ini hanya berdoa saja. Dia hanya berdoa dan bersyukur. Dia katakan bahwa Tuhan, apakah ini akan selesai atau tidak? Apakah saya ini akan dipermalukan atau tidak? Karena firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita melampaui batas kemampuan kita. Kita harus mengupgrade diri kita untuk kita dapat mengetahui apa yang menjadi kemampuan kita. Nah, ketika bapak ini diberikan suatu hal yang besar, rasanya dia ingin gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena rasanya program ini terlalu besar untuk dia, terlalu tidak mungkin untuk dia. Tapi kita lihat bapak ini dengan iman yang besar, dia katakan bahwa dia punya iman yang besar, dia punya Tuhan yang besar. Maka dari itu ketika program sedang dijalankan dan pada hari hanya dia lihat bahwa ada beberapa bagian yang tidak cukup untuk dia kerjakan. Dan banyak orang itu bilang bahwa mana mungkin sih orang seperti ini ya bisa melakukan ini. Bagaimana mungkin orang seperti dia ini bisa melakukan ini, padahal itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang profesional. Nah, pada hari hanya mereka semua terkejut, terheran-heran. Kenapa? Karena bapak ini mengerjakan di luar ekspektasi mereka semua. Bahkan bapak ini mengerjakan dengan sangat luar biasa. Dan bapak ini bersaksi, kalau bukan karena Tuhan, dia tidak akan bisa apa-apa. Nah, kita lihat, ketika banyak orang yang sering bilang kepada kita, kamu mana mungkin gak bisa, kamu mana mungkin bisa melakukan itu, kamu pasti tidak mungkin melakukan itu. Tetapi, karena Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan yang menopang setiap hidup kita, kita lihat, Tuhanlah yang menjadi pembela setiap kita. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu bagaimanakah caranya agar kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa Tuhan
bersama-sama dengan kita. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka kita pun akan tahu rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Karena ketika kita melakukannya, hal kecil itu pun ketika kita melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda. Dibandingkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan memberkati kita. Kenapa? Karena yang kita pegang teguh adalah Tuhan memberkati kita. Dan kita lihat bahwa ketika kita taat akan firman Tuhan, ketika kita setia dengan firman, sekalipun rasanya itu tidak mungkin, sekalipun rasanya wah ini sangat berat untuk dijalankan, tapi kita lihat janji firman Tuhan, ketika kita taat melakukan hal yang kecil, perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberkati kita berlipat-lipat kali ganda. Hal kecil apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu semuanya hanya untuk Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Nah, ada juga satu kesaksian. Jadi anak muda ini, dia ini sedang di kalangan orang-orang yang cukup senior, dan anak muda ini bisa dibilang sebagai pembisnis yang muda. Anak muda ini bingung, kenapa? Karena dia takut apa yang akan dia presentasikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang. Dia takut karena kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang sudah cukup senior di situ. Dia berpikir, wah, apakah dia ini akan salah? Apakah dia ini benar atau tidak? Dan dia hanya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan dia berada di sini, maka Tuhan juga yang akan membela dia. Anak muda ini pertamanya cukup bingung dan hampir stres. Dia bilang bahwa banyak sekali tekanan-tekanan yang datang dalam diri dia. Tapi dia hanya pegang teguh firman Tuhan bahwa ketika dia melakukan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan dia perkara yang besar. Ketika dia taat kepada Tuhan, maka dia juga akan diberkati Tuhan. Setelah waktu berjalan cukup lama dan anak ini pun sampai pada hari hanya, anak ini pun mempresentasikan apa yang dia miliki, dan kita lihat presentasi yang dia punya mengalahkan para senior yang berada di situ. Kita lihat campur tangan Tuhan. Dibilang bahwa mereka yang terdahulu itu bukan berarti mereka yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang tetap setia kepada Tuhan, mereka lah yang akan mendapatkan kerajaan surga. Dan anak ini ketika dia taat kepada Tuhan, maka adanya mujizat Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan dia. Nah, kita lihat apa sih yang menjadi salah satu tolak ukur kita menganggap suatu kegagalan itu menjadi peluang. Yang pertama, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kemanapun kita berada, setiap langkah kaki kita, andalkanlah selalu Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber dari segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, tetap pegang teguh firman Tuhan, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan terlebih lagi, kita menjadi dampak yang baik untuk banyak orang. Karena ketika kita menjadi dampak yang baik untuk banyak orang juga dapat melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, tadi kita sudah mendengar kesaksian, kita jadikan itu sebagai motivasi untuk apa yang kita punya di dahulu. Mungkin rasanya itu suatu kegagalan cukup besar, tapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus keluar dari semuanya itu karena kita semua lebih daripada orang-orang pemenang. Maka dari itu, biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang. Ubahkan kegagalan itu menjadi suatu kunci kesuksesan. Kalau kita lihat orang di luar saja, mereka bilang bahwa kita ini tidak boleh menyerah, sekalipun banyak sekali hal-hal yang sulit yang harus kita lewati. Tapi kita ingat bahwa kita tidak boleh menjadikan kegagalan sebagai tolak ukur hidup kita. Tapi biarlah kiranya firman Tuhan itu yang menjadi pegangan dalam setiap hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena hanya firman Tuhanlah yang harus kita pegang teguh, Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang menguatkan setiap hati kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan setiap kehidupan kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami aplikasikan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.